aman dan bahagia bagi kita semuanya. Video ini adalah aksi nyata yang saya lakukan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Sulistiarini, guru matematika di SMA Advent Cimindi. Dalam video ini, saya akan memaparkan pengalaman saya mengikuti seri belajar dengan topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar. Pada topik pembelajaran ini, kita disajikan 5 modul pembelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Pada modul yang pertama, kita akan sama-sama pelajari 3 subtopik bahasan. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Melalui modul pembelajaran ini, saya mendapatkan suatu pemahaman yang berharga bagaimana pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan peran saya sebagai seorang pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Refleksi yang saya dapatkan setelah saya mempelajari ini adalah peranan saya sebagai seorang guru sangat besar. Sebab apapun yang saya lakukan di kelas yang saya ajarkan kepada mereka, itu akan meninggalkan suatu makna bagi murid-murid yang akan kelak menjadi bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, saya harus mampu merancang dengan tujuan yang pasti, sebab mengajar di kelas merupakan suatu pembentukan budaya di masa yang akan datang. Pembelajaran modul 2 dengan tema mendidik dan mengajar. Sebagai seorang guru, saya harus bisa membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya peradaban. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, akan tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Sebagai seorang guru, saya tidak berhak untuk memaksakan kehendak saya. Biarkan anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, sebab kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Dan pendidikan di Indonesia, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Semasa saya sekolah, saya pernah dilempar guru dengan penghapus. Dan saya pernah melakukan kesalahan itu. Saya pernah melempar murid saya dengan penghapus karena saya marah kepada murid saya. Saya menyadari metode pengajaran yang saya lakukan itu salah. Perintah, sanksi kekerasan, menilai hanya berdasarkan kemampuan kognitif murid, itu adalah metode pengajaran yang sudah kuno dan tidak relevan. Oleh sebab itu, pada modul ketiga ini kita akan belajar mengenai kodrat murid. Ki Hajar Dewantoro menyatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat keadaan murid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kodrat alam.
Kodrat alam merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar ataupun sumber digital, agar murid mampu mencapai keterampilan abad 21. Yang perlu diingat, kodrat yang dimiliki setiap murid tidaklah sama. Guru diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan yang baik saja, tetapi yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Seiring perkembangan zaman, kita tidak bisa menghindari globalisasi, di mana pengaruh globalisasi ini sangat luas. Dengan mudahnya, budaya asing bisa masuk ke negara kita, demikian juga kebudayaan bangsa kita bisa juga masuk ke bangsa asing. Oleh sebab itu, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harusnya kita bisa memilih dan memilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal budaya bangsa kita. Ki Hajar Dewantoro memaparkan asas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Konvergen, pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka. Kemudian konsentris, pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Diharapkan pendidik mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pada modul ini, saya mengambil 6 refleksi pemahaman yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru ataupun murid. Kita mulai dari diri sendiri. Yang pertama, menyalakan rasa ingin tahu, mencari tahu, memilah, membuat koneksi, menyelami atau mendalami, dan melakukan aksi atau tindakan. Selain itu juga, sebagai seorang guru dan seorang murid, kita perlu memahami pembelajaran sepanjang hayat, di mana pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Guru dan murid harus memahami ini. Yang pertama, memiliki kemauan belajar secara sukarela dan berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan potensi. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan. Yang keempat, mengikuti perkembangan iptek masyarakat dan sosial. Yang kelima, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Agar murid mampu mencapai keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, peran guru adalah membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan agar siswa atau murid dapat menemukan tujuan belajarnya. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan memasuki modul yang keempat. Pada modul yang keempat ini, kita akan mendapatkan tema mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti. Apa sih budi pekerti itu? Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Berikut adalah contoh kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantoro,
Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Sedangkan kecerdasan budi pekerti itu sendiri adalah seorang siswa diharapkan dapat berpikir, dapat merasakan, dan dapat mempertimbangkan. Pelajaran selanjutnya yang saya dapatkan adalah teori konvergensi. Secara umum, ada dua teori aliran daya pendidikan. Yang pertama, teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas yang kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan kedua teori ini sehingga menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah membantu individu untuk dapat menebalkan atau memperjelas arti maksud dari tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Dan selanjutnya, kita akan mempelajari bagian budi pekerti yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian biologis, termasuk rasa takut, malu, dan lain sebagainya. Bagian ini tidak dapat dirubah. Sedangkan bagian yang kedua adalah kecakapan atau keterampilan berpikir. Bagian ini dapat dirubah. Murid dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku yang dilakukan. Satu kutipan, dengan adanya budi pekerti, tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Dan pendidikan itu sendiri dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Dipertegas ya, bahwa pendidikan yang dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis. Dan akhirnya sampailah di modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan itu sendiri adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak hanya cukup hidup untuk kepentingan dirinya, namun juga mampu berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipahami sebagai pendidik. Yang pertama, setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidik hanyalah sebagai penuntun. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa serta alamnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai semboyan pendidikan negara kita, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Semboyan ini
adalah semboyan pendidikan negara kita yang kita sebut dengan istilah sistem Among. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan memberi teladan, ing madya mangun karso artinya di tengah membangun kehendak, tutwuri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Semboyan ini memiliki makna yang begitu mendalam. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa ngemong. Artinya, sistem Among itu sendiri adalah di mana pada intinya murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Merdeka Belajar Abad 21. Pembelajaran dengan berbasis proyek. Ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang berpihak kepada murid. Gambar-gambar yang saya sajikan adalah kegiatan murid saya melakukan proyek kewirausahaan dengan tema membangun jiwa kewirausahaan sejak dini. Kegiatan berbasis proyek ini melatih siswa untuk mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis. Dan tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, cipta, karya, agar murid menjadi manusia yang seutuhnya. Prinsip berpihak pada murid diharapkan tidak hanya kecerdasan pikiran yang didapatkan murid, melainkan mereka juga dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui pengalaman belajar sesuai kebutuhannya. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Hal-hal yang perlu kita ingat adalah peranan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat yang disebut dengan trisentra pendidikan. Keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan yang pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual serta menuntun menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan peran masyarakat adalah memfasilitasi untuk mengaktualisasikan diri murid dan mengembangkan watak murid. Jika ketiga alam ini mampu memainkan perannya dengan baik, maka terciptalah dan tercapailah tujuan pendidikan itu sendiri. Seri pembelajaran ini memberikan manfaat yang banyak bagi saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia.